Segmen kali ini kita akan banyak membahas nih bagaimana kemudian peran lansia untuk lingkungan. Kita tahu setiap tanggal 22 April kita merayakan yang namanya Hari Bumi, di mana itu sudah terjadi sejak tahun 1970 dan ini menjadi tahun kesekian untuk kita merayakannya. Apakah kemudian kita sudah sadar nih terhadap bumi kita, rumah kita satu-satunya, planet kita satu-satunya, dan tema kali ini di Hari Bumi adalah tentang kita memulihkan bumi kita. Nah, kita akan membahasnya ini bersama narasumber. Sudah bersama saya Dr. Sony Teguh Trilaksono selaku pengelola dan juga pendiri Rumah Sopan yang juga seorang pegiat lingkungan. Saya akan sapa. Selamat pagi Pak Sony, apa kabar? Selamat pagi, salam lingkungan. Salam lingkungan Pak Sony. Pas banget nih kita di tanggal 22 merayakan Hari Lingkungan, dan juga kita akan banyak membahas soal benar nggak sih kemudian lansia nih punya banyak peran yang bisa dilakukan mereka, khususnya untuk tema-tema lingkungan. Nah, sebelum saya masuk ke sana, kemudian saya mau Pak Sony sedikit cerita dong kenapa kemudian tertarik dengan kegiatan aktivitas pelestarian lingkungan ini. Apa kemudian yang melatar belakangi Pak Sony untuk terjun nih ke bidang aktivitas lingkungan seperti ini, Pak? Jadi saya aktif dari mulai mahasiswa, itu di Mapala ya. Jadi Mapala saya aktif dan waktu itu ya nggak begitu permasalahan dan lingkungan. Tapi makin lama makin parah ya. Jadi saya sangat prihatin. Setelah saya bekerja, saya sudah pensiun, saya ngelihat masalah lingkungan itu makin parah ya. Jadi saya kira di Indonesia kita dapat gelar banyak ya, gelar produksi sampah plastik terbesar di dunia setelah Cina. Kemudian juga kali terkotor. Jadi luar biasa lah kita. Jadi itulah keprihatinan saya, dan saya coba menggerakkan sendiri kegiatan. Yang pertama adalah saya tidak akan membuang sampah keluar, komitmen saya itu. Dan saya akan menanam dimanapun saya berada. Itu aja awalnya. Jadi dan kebetulan saya juga waktu itu adalah pimpinan sebuah kelompok pemuda, yaitu OI, itu Fancy Iwan Fales, yang anggotanya juga lumayan besar, jutaan ya. Dan saya ajak mereka untuk bergerak ke dunia lingkungan. Itu aja latar belakang saya, Mas. Baik, jadi juga tidak hanya bergerak sendiri, tapi kemudian mengajak masyarakat, terutama anak muda begitu ya, untuk mereka juga turut aktif, karena mereka adalah generasi berikutnya yang juga harus memiliki edukasi dan juga literasi pemahaman tentang seberapa penting kita untuk melestarikan lingkungan. Nah, akhirnya Pak Sony juga membentuk yang namanya Rumah Sopan nih. Nah, saya pengen tahu dan juga pemirsa penasaran, apa sih kemudian Rumah Sopan, aktivitasnya ngapain aja sih di Rumah Sopan ini? Awalnya Rumah Sopan itu tempat berkumpulnya teman-teman penggiat lingkungan OI ya, orang-orang Indonesia. Tapi lama-lama pemerintah Kota Bekasi waktu itu, Jawa Barat, melihat ada kegiatan saya yang selalu independen ya. Kita mengumpulkan sampah, kemudian kita mengelola, dan akhirnya pemerintah kota mengatakan, udah rumah kami sebagai percontohan ya di Jawa Barat untuk sebuah rumah yang tidak membuang sampah, mengelola lingkungannya sendiri. Dan disitulah kami mencoba menggerakkan Rumah Sopan ini. Dan Sopan itu singkatan sebetulnya, Rumah Pembinaan Masyarakat dan Pemuda melalui kegiatan seni, S-nya O, olahraga, pendidikan, dan akhlak dan niaga. Jadi kita mengajarkan masyarakat untuk seni, cinta seni, olahraga, pendidikan, akhlak dan lingkungan. Akhlak dan niaga itu berkaitan dengan lingkungan. Jadi ada beberapa sektor begitu ya, olahraga, niaga juga bahkan ya, mereka belajar berwirausaha juga dilakukan di Rumah Sopan, menjadi wadah mereka lah untuk kemudian belajar hal tersebut. Nah, Pak Sony sendiri kan sekarang sudah tidak lagi muda begitu ya, sudah lansia. Manula. Tapi masih gagah dan masih aktif Pak di lingkungan gitu. Nah, ini kemudian kita pengen nih lansia kita juga kemudian memiliki peran yang aktif dan juga baik di lingkungan. Nah, bagaimana sih kemudian memulai hal itu Pak? Apakah memang harus seperti Pak Sony yang dari muda sudah memiliki tekad yang bagus begitu terhadap lingkungan, atau perhatian yang bagus terhadap lingkungan, atau justru mereka yang memang baru memulai pun bisa melakukan apa yang saat ini sudah dilakukan oleh Pak Sony? Jadi begini, lansia itu kan usianya ya Mas ya, tapi pengalamannya luar biasa. Kita punya pengalaman, kita punya kemampuan ya, dan itu kita harus share kepada generasi muda. Jadi lansia itu jangan merasa dirinya tua ya. Lansia itu kan hanya karena usia. Pengabdian kita bisa bergeser ke pengabdian yang lain. Jadi kita harus memulai. Jadi banyak orang lansia itu mengatakan bahwa saya sudah pensiun, saya sudah tua, di rumah aja lah. Saya nggak apa-apain. Itu menurut saya salah justru.
Justru otak kita harus diputar terus agar kita tetap merasa badan kita tetap sehat ya. Dan kembali lagi, lansia itu hanya usia loh ya. Tapi karya kita tidak bisa boleh berhenti. Jadi bagi sebaya dengan saya kira kita harus memulai dengan sesuatu hal yang positif sesuai dengan kemampuan kita. Berikan pengalaman kita kepada masyarakat. Itu aja. Jadi kita untuk mencari, kalau saya pribadi adalah saya mencari bagaimana manfaat saya kepada masyarakat, dan tentunya kita untuk bekal akhirat lah ya, bekal surga. Kalau masuk surga. Jadi usia boleh lansia gitu ya, jiwa tetap ya harus muda dan semangat begitu ya, sesuai dengan concernnya masing-masing gitu, termasuk misalnya di lingkungan. Nah, kita harus aktif juga di sana. Nah, cara memulainya gimana sih Pak untuk mereka yang saat ini mungkin baru mulai tergerak nih Pak Sony untuk bisa aktif dan juga bergerak untuk lingkungan mereka gitu. Di mana mereka bisa mulai dan cara sederhana seperti apa gitu ya terkait dengan pelestarian lingkungan yang kemudian bisa mereka mulai tepat di Hari Bumi saat ini. Ya, awalnya gini, kemauan aja lah ya, kemauan. Dan saya kasih tahu bahwa Indonesia saat ini permasalahan besar di lingkungan. Sedangkan kita yang peduli lingkungan itu nggak lebih dari 10%. Nah, kita generasi muda saya sarankan untuk pembuat pemula lah ya, sebetulnya lebih care aja. Kita paling tidak minimal adalah menjaga lingkungan di rumah kita. Kita bikin biopori di rumah, sampah kita masukkan di situ, kita kelola sampah dapur kita menjadi kompos, kemudian kita juga menanam tanaman-tanaman sayur yang sehat. Itu aja sebetulnya. Jadi diawali dengan apa yang kita lakukan di rumah. Nah, kebetulan di pandemi ini Mas, luar biasa yang namanya belajar itu banyak sekali, dan itu kelihatan memulainya generasi lansia seperti saya ini udah banyak mulai bergerak nih. Itu saya terima kasih banyak nih. Itu jadi memulainya jadi tekad, kemauan, sama tadi itu banyak belajar dengan yang lain ya. Kita bisa bersinergi, bisa diskusi pakai medsos dan lain-lain, bisa kita lakukan dengan itu. Oke. Jadi bisa dimulai di rumah dengan hal-hal sederhana gitu ya. Betul. Tidak misalnya tidak membiarkan sampah kita kemudian terbuang ke TPS, tapi kemudian kita kelola di rumah, entah itu dengan biopori seperti yang disinggung Pak Sony tadi, atau lewat composting yang juga bisa kita terapkan. Nah, tapi terkadang nih ruang belajar di lingkungan kan tidak banyak Pak Sony gitu. Dan juga mungkin mereka tidak terlalu akrab lah dengan media sosial, tidak semua begitu ya. Nah, mensiasati ini gimana sih cara mereka mendapatkan ilmu-ilmu tentang composting, pelestarian lingkungan gitu? Ya jadi gini, sebetulnya pemerintah tuh mengembangkan namanya bank sampah ya. Bank sampah tuh ada di setiap RW. Saya yakin itu, apalagi di Jakarta, di Jabodetabek, di tempat lain bank sampah terkenal. Nah, aktif aja di bank sampah. Nanti dapat panduan. Nah, kalau tidak bingung juga, kita bisa, Rumah Sopan bisa membantu ya, memberikan konsultasi. Datanglah ke tempat kami, kita bisa diskusi bersama-sama barang 10 orang untuk kita memulainya. Tapi jelas bahwa informasi tentang berbagai kegiatan aktivitas lingkungan itu banyak sekali. Tapi yang jelas di masing-masing RW biasanya itu ada kegiatan yang misalnya bank sampah itu ada. Dan itu program nasional kok. Jadi sudah ada di RW masing-masing. Oke, baik. Nah, jadi ada wadah, kemudian di setiap wilayah tuh ada bank sampah, atau misalnya di wilayah RW masing-masing gitu ada lembaga-lembaga atau balai-balai lingkungan bisa ikut di sana dan aktif di sana. PKK tuh bisa. Kita bikin bareng-bareng, bikin PKK, kita yuk bikin bank sampah kita bikinkan. Jadi artinya dimanapun kita berkumpul bisa bikin bank sampah sebetulnya. Bank sampah itu sederhana kan. Kita gabung dulu ya. Saya masuk dulu ke sana, terus aktif dulu di sana, nanti dengan sendirinya kemudian ilmu dari mana aja bisa dapat gitu ya, karena ada pelatihan-pelatihan juga yang dilaksanakan oleh teman-teman dari balai-balai tersebut. Baik, kita harus jeda dulu nih Pak Sony, nanti di segmen berikutnya juga kita akan lanjutkan perbincangan bagaimana lansia kita bisa berperan lebih besar lagi untuk lingkungan. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen kali ini kita akan kembali melanjutkan perbincangan tentang bagaimana kemudian lansia bisa memiliki peran untuk lingkungannya. Pak Sony tadi sudah banyak berbicara bagaimana peran-peran lansia dimulai dari rumah dengan tadi melakukan
composting, biopori, ataupun penghijauan yang ringan-ringan begitu yang ada di rumah. Atau tadi ketika misalnya tidak memiliki akses terkait edukasi bisa gabung di bank sampah ataupun PKK ataupun balai-balai yang memang ada di lingkungannya. Dengan kita bergabung, kita kemudian bertemu dengan orang yang memiliki visi dan misi dan semangat yang sama. Nah, di sanalah kemudian kita bisa banyak menggali ilmu. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan dengan Pak Sony. Pak Sony, tapi kemudian ketika kita punya tekad nih Pak Sony, halangan terutama begitu ya, ada di rumah kita sendiri, terutama dari anak-anak yang melihat kemudian, loh aktivitas seperti itu kan kemudian fisiknya akan terkuras banyak begitu. Dan juga ketika gabung di bank sampah, ngapain sih kemudian kok ayahnya dibiarkan untuk tadi memilah sampah ataupun tadi menyusun kardus-kardus. Nah, bagaimana cara kita kemudian menghilangkan stigma seperti itu Pak Sony? Jadi gini, kita untuk lingkungan ini kita tertinggal ya. Jadi generasi muda kita tuh yang peduli terhadap lingkungan tuh sangat sedikit sekali. Dan orang tuanya menganggap itu suatu beban. Salah sebetulnya. Jadi kalau di luar itu justru anak-anak kecil dari mulai kecil balita itu diajak ke menangani lingkungan di rumahnya masing-masing. Dan itu bukan berat, itu memang kewajiban kita sebagai makhluk sosial, makhluk ekologi yang ada dalam lingkungan. Jadi sekarang ini memang ngajak anak muda untuk bergiat di bidang bank sampah, kemudian itu susah ya, karena memang itu dianggap sebuah kegiatan yang katanya jorok, kemudian juga, tapi itu harusnya. Jadi kalau kita sekarang ini ada usia 17 tahun, anak-anak kita nggak tahu ngerti buang sampah di mana, dia nggak ngerti, kan prihatin. Jadi sekarang ini saran saya memang waktunya kita mengubah. Indonesia sudah terlalu berat tentang sampahnya, tentang lingkungannya. Ini kesempatan kita menggerakkan anak-anak kita yang di rumah kita, cucu kita, untuk kita ajak bersama-sama. Kalau saya di rumah, saya mengajak cucu saya untuk menanam, untuk sampah, untuk ini loh caranya buang sampah begini loh, nak ini gini. Dan mereka mengerti. Dan begitu mengerti dia nggak mengatakan itu jorok, tapi justru ini sebuah ini pengetahuan yang dia ngomong kemana-mana ke teman-temannya. Jadi saya kira kita juga harus sadar bahwa ya katakanlah dosa-dosa kita yang buang sampah sembarang generasi saya itulah yang harus ditebus dengan cara mendidik anak-anak kita, cucu-cucu kita. Kalau enggak kita akan kembali terus mengalami masalah-masalah besar dan akhirnya kita akan tertimbun dengan masalah-masalah lingkungan yang kita hadapi nanti. Indonesia jangan lupa loh, Indonesia itu di daerah bermasalah lingkungan. Terutama tadi ya sampah juga ya. Sampah besar, betul. Kita negara kedua terbesar kemudian penyumbang sampah plastik ke lautan, dan juga kita tahu setiap harinya di Bantar Gebang 2 candi bertumpuk sampah terbentuk setiap harinya. Wah, ini penting banget kemudian untuk concern kita sama-sama. Tapi mungkin kalau boleh berbagi pengalaman Pak Sony, apakah kemudian keluarga memberikan support yang full begitu terhadap Pak Sony sendiri? Bagaimana kemudian ketika tadi ada larangan bahwa jangan Pak terlalu berat kerjaannya gitu, karena harus ngangkat kompos ataupun tadi ya harus kegiatan-kegiatan yang memang fisiknya juga harus dikuras begitu. Alhamdulillah ya, anak-anak saya itu kan dari perguruan tinggi, lulusan perguruan tinggi ya. Tapi saya ajak dari awal, jadi dia sekarang aktif semuanya. Jadi istri saya orang landscape, dia belajar memberikan masyarakat tentang bagaimana bertanam dengan baik atau membuat kebun dengan baik. Yang nomor 2 sospol ya, itu dia bagaimana mensosialisasikan ke masyarakat, bagaimana caranya kita itu bermasalah dengan lingkungan. Dan kedua psikolog ya, yang ketiga hewan. Itu semua saya terlibatkan di dalam kegiatan lingkungan dan mereka mendukung. Bahkan kita membuat namanya medsos. Tujuannya apa? Sebetulnya itu tugasnya pemerintah untuk memberikan ini cara-caranya gimana. Tapi nggak ada ya, saya terpaksa buat. Jadi kita buat medsos rumah sopan itu tujuannya baik di IG karena mengajak milenial, untuk memahami, karena mereka taunya kan milenial itu medsos. Jadi saya kembangkan sampai itu supaya mereka bisa belajar dengan mudah. Alhamdulillah ini sudah mulai banyak yang peduli ya, yang mereka belajar, dan itulah keterlibatan peran anak-anak saya, keluarga saya mendukung kegiatan kita. Jadi sekarang gabungan antara lansia, generasi muda sama milenial. Ya milenial itu yang baik itu. Jadi kita bergabung. Nah, alhamdulillah rumah saya itu sekarang banyak kunjungan selain tidak aja lansia tapi juga pemuda datang, anak-anak muda datang, sekolah-sekolah datang, SMP datang, SMA datang supaya mereka belajar. Baik. Jadi justru kita harus menjelaskan kepada anak-anak
bahwa pentingnya untuk melakukan pelestarian lingkungan tuh seperti ini. Bahkan kalau bisa Betul, justru kita ya. mengajak mereka agar ikut serta gitu ya. Dengan begitu kemudian mereka paham bahwa inilah hal seperti inilah kemudian yang benar, hal seperti inilah yang baik yang harus memang kita Betul. lakukan sebagai salah satu makhluk ekologi gitu ya. Baik. Nah, Ya. kita akan bacakan nih beberapa pertanyaan pemirsa Bincang Sehati yang sudah masuk melalui Instagram kami di @bincang_sehati.tv. Nah, yang pertama ada Ari Munandar. Apakah ada biaya khusus nih Pak Sony yang harus dipersiapkan apabila saya ingin melakukan penghijauan yang sudah saat ini dilakukan oleh Pak Sony? Gimana Pak, benar nggak sih kita harus punya biaya khusus dari Ari Munandar? Silakan dijawab Pak Sony. Yang jelas kalau rumah sopan kita welcome, kita free semuanya. Siapa yang mau belajar ke rumah sopan kita gratiskan. Kita gratis, siapapun datang kita nggak ada masalah, kita latih dengan gratis. Tapi ada beberapa hal yang perlu kita pelajari, yaitu misalnya ya kita kan beli tempat untuk sampah itu kan kita beli, dan itu banyak hal di tempat-tempat bekas banyak kok, di tempat-tempat bekas-bekas itu banyak, jadi kita bisa beli. Nanti saya ajarkan bagaimana cara membelinya, bagaimana membuatnya, dan itu murah sekali, sangat murah. Kalau lingkungan itu murah, tinggal ajak kemauan aja. Ya, jadi kuncinya tinggal kemauan saja. Karena dengan kreativitas gitu ya, barang-barang yang ada di sekitar kita bisa kemudian memiliki peran untuk tadi menjadi media-media untuk pelestarian lingkungan gitu. Nah, misalnya Mas ya, kita bikin kompos ya, kompos untuk rumah tangga yang bisa dikelola, bisa dipergunakan sampai dengan 1 bulan. Itu cuman 2 ember kita bolongin, kita itu bagaimana caranya kita kubur dengan tanah, saya kira nggak ada masalah, jadi cepat sekali. Dan bisa juga lihat ke media sosialnya Yumatwa itu ada semuanya. Saya jelaskan detail supaya mereka juga bagaimana menerapkannya itu dianggap mahal, nggak, murah sekali. Baik. Jadi tinggal datang aja dulu ke Bekasi pokoknya ya, ke rumah sopan, datang ke sana, ketemu Pak Sony, buka medsosnya. Oke, buka medsosnya gitu, terus ngobrol langsung, belajar di sana, semua ada dari A sampai Z. Wah, pokoknya Pak Sony welcome untuk Anda nih pemirsa Bincang Sehati yang ingin belajar langsung ke Bekasi. Alamatnya bisa dilihat tuh di belakang layar Pak Sony udah tertulis alamat itu. Jadi tinggal kunjungi alamat tersebut gitu ya. Oke, Pak Sony, kemudian setelah kita mengerti dan juga teredukasi, terkadang keteguhannya nih tidak sekuat di awal gitu. Gimana sih kemudian Pak Sony bisa mempertahankan gitu keteguhan untuk kita memiliki peran yang baik untuk lingkungan sampai dengan usia seperti sekarang Pak Sony? Jadi pengelolaan lingkungan itu menarik loh Mas. Jadi lebih menarik dari belajar. Kalau saya dulu di kuliahan tuh belajar teori ya. Tapi kalau di lingkungan ini banyak hal baru. Jadi kita itu umumnya kalau sudah tercebur di lingkungan itu dia akan tertarik terus. Dan konsistensi itu akan terjadi secara alamiah. Yakin saya, karena hampir semuanya yang datang ke rumah sopan itu langsung geraknya cepat sekali. Karena mereka tuh senang, oh ternyata bisa menghasilkan uang, oh ternyata bisa membantu lingkungan, oh ternyata mudah toh, ternyata bisa juga jadi guru, instruktur di mana-mana karena saya mengetahui tentang bagaimana mengelola sampah. Orang banyak nggak percaya bahwa rumah sopan itu sudah lebih dari 20 tahun itu tidak membuang sampah keluar. Hebat. Tapi begitu dia lihat ke rumah, loh iya ya ternyata bisa. Jadi biopori fungsinya untuk mendam sampah, ya kita bikin sumur resapan, kita bikin pengelolaan sampah terpadu untuk kompos kita, dan itu kita tanam gunanya untuk kita menanam tujuan untuk butuhkan kompos. Jadi konsistensi itu akan muncul setelah kita belajar tentang lingkungan. Jadi ayo jangan khawatir, kita masuk ke lingkungan, belajar bersama, percaya deh semangat kita akan tinggi dan kita akan nambah energi. Jadi bukan lansia tapi lanjut usia dengan semangat muda. Mantap, oke. Nah, saya mau juga Pak Sony mungkin bercerita apa manfaat-manfaat yang saat ini, baik misalnya dari segi emosional ataupun kesehatan gitu ya, yang dirasakan lebih baik nih dari sebelumnya, atau misal kalau dibandingkan dengan lansia seusia Pak Sony gitu, yang lainnya yang mungkin tidak terlalu aktif, mungkin lebih bugar dan lain sebagainya. Manfaat-manfaat tersebut Pak Sony mungkin bisa di-share kepada pemirsa Bincang Sehati. Ya, pertama teman-teman sekalian yang terutama yang lansia, jangan lupa loh, kita itu butuh oksigen segar. Orang seusia kita itu pernapasannya juga sulit. Dengan kita menanam dimanapun, nggak perlu halaman besar, kita di tembok digantung, kita bisa mendapatkan oksigen yang segar. Itu pertama kesehatan, ya. Yang kedua, otot kita bergerak terus karena kita tiap hari milahin sampah, ngecek segala macam, dan itu nggak hina. Itu perbuatan yang sangat bagus dan itu Allah akan memberikan ganjaran lah dengan kesehatan kita.
Itu manfaat. Yang kedua, kita banyak teman. Jadi kita dengan kegiatan itu kita banyak teman, kita berdiskusi segala macam ya. Kita kenal dengan berbagai orang yang luar biasa. Banyak loh pensiunan-pensiunan, pejabat-pejabat pensiunan itu, begitu dia pensiun, dia bingung, tapi begitu dia belajar ke tempat kita, kemudian dia mengetahui semangatnya jadi pejabat baru ya, pejabat lingkungan, tapi pejabat bagaimana ngelola sampah ya. Jadi saya kira itu ada motivasi baru bagi kita. Jadi pertama ada tadi kesehatan, kedua adalah motivasi baru, gerak tubuh kita itu bisa terkuatkan ya untuk otot-otot kita segala macam. Dan alhamdulillah kita jarang sakit ya, karena semuanya itu kita tetap di wongke. Jadi lansia itu permasalahannya selalu jadi sakit-sakit karena merasa tidak di wongke. Nah dengan lingkungan Mas, semua itu dapat. Hal-hal seperti anak zaman kita muda sampai zaman kita jadi pejabat, kita dapat di situ. Karena apa? Di lingkungan itu semua ada, semua permasalahan kita bisa pikirkan bersama. Itulah kemanfaat bagi saya dan saya kira bagi lansia yang lain ya kalau mau terjun di dalam lingkungan. Baik, jadi jadilah pejabat baru, pejabat peduli lingkungan, bergabung bersama Rumah Sopan gitu ya. Semua akan diajarkan sama Pak Sony. Sehat, terus juga punya teman ngobrol, bisa main catur bareng dan ngisi TTS bareng ya Pak Sony. Ngopi, pokoknya enak lah. Baik, oke, kita harus jeda dulu nih Pak Sony. Nanti di segmen berikutnya kita akan berbagi tips bagaimana kemudian kita para lansia ataupun anak muda begitu ya bisa memiliki peran yang baik dalam pelestarian lingkungan. Kita harus jeda dulu, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sakti. Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen terakhir kita akan berbagi tips bagaimana cara-cara untuk kita memiliki peran di lingkungan, terutama pelestarian lingkungan. Baik untuk Anda yang lansia ataupun yang masih muda. Bahkan lebih baik sedini mungkin untuk kita justru menerapkan hal-hal tersebut. Saya akan mulai ya. Yang pertama Pak Sony adalah daur ulang. Bagaimana kemudian cara daur ulang yang baik dan seberapa penting nih daur ulang kita lakukan di rumah kita Pak? Satu, sampah dapur bisa menjadi kompos, itu daur ulang. Kedua, sampah-sampah plastik kita bisa bikin eco-brick. Jadi eco-brick itu plastik yang di botol kita bisa gunakan untuk tempat duduk dan lain-lain. Yang ketiga, barang-barang bekas seperti kayu-kayu bekas kita bikin bisa aksesoris rumah. Jadi kalau dilihat di rumah saya itu banyak aksesoris bekas karena kita pakai barang-barang material kayu bekas, kemudian juga seng bekas yang lain-lain kita bisa pakai. Jadi itu. Dan ulangnya banyak hal yang kita bisa lakukan. Baik. Kemudian yang kedua, pembuatan pupuk kompos. Nah, bagaimana kemudian pembuatan pupuk kompos yang baik, komposisinya seperti apa, dan kemudian apa manfaatnya ketika kita memiliki aktivitas seperti ini, dan juga apa manfaatnya untuk lingkungan kita dengan adanya composting ini, Pak? Composting kenapa diperlukan? Karena 78% sampah kita dari sampah dapur. Nah, sampah dapur itu bagaimana memusnahkannya, bukan musnahkan, bagaimana memusnahkannya itu kita bikin kompos, dan kompos itulah jadi tempat media tanam atau media tanam bagi tanaman. Nah, artinya apa? Begitu kita membuat kompos harus nanam. Nah, jadi tidak bisa kita bikin kompos saja. Untuk apa? Untuk nanam. Jadi komposnya itu nanti dibuat tanaman. Anda tahu bahwa kompos yang banyak 1 kilo paling banter itu jadi berapa gram cuman. Jadi menyusut banyak. Nah, tanaman membutuhkan kompos. Kompos dari sampah dapur itu, sayur dapur itu sangat banyak nutrisinya. Unsur haranya banyak. Jadi kompos yang efektif adalah kita cacah dengan halus. Sederhana saja, tutup tanah, selesai. Jadi kalau kita punya tanah, komposnya semua sampah itu cacah, dimasukkan ke ember, ditutup. Sudah. Itu akan jadi kompos. Selama 2-3 minggu akan jadi kompos yang kita pergunakan. Baik, jadi tadi ya, secara otomatis jadi satu kesatuan ketika kita kompos, kemudian kita juga harus nanam ya, karena tadi medianya sudah tersedia begitu ya. Baik, yang berikutnya yang ketiga, buang sampah pada tempatnya. Nah, seberapa penting? Apakah kemudian ini masih relevan buang sampah pada tempatnya, atau justru sekarang harusnya kita sudah buang sampah terpilah gitu? Iya, betul. Pada tempatnya itu pada tempat yang terpilah, Mas. Jadi kita harus siapkan, harus berani menyiapkan 3 jenis, yaitu adalah organik, anorganik yang bermanfaat, dan 1 B3. Dan
Dan organik inilah kita jadikan kompos, sedangkan anorganik kita jadikan kita kirim ke bank sampah untuk kita jadikan uang kembali. Kan di bank sampah itu semua dibeli tuh ya, yang bangsanya plastik, kardus dibeli semuanya. Sedangkan residu seperti batu baterai baru kita diambil oleh petugas sampah untuk dibuang ke TPA. Jadi kita tuh hanya membuang di rumah itu nggak lebih dari 1%. Nah, artinya apa? Buang ke tempat pada tempatnya itu maksudnya tempat yang sudah harus dipilah. Iya. Jadi pemilahan itu penting. Ya, saya kira itu. Baik, jadi tadi slogannya harus ditambah ya, buang sampah pada tempatnya yang terpilah gitu ya, bukan cuma Iya, buang betul. sampah pada tempatnya tapi jadi Betul, satu. betul. Percuma Betul, ya, betul. malah nanti akan Ya, masuknya ya. ke TPS gitu, dan di Betul, sana udah ya. pasti tidak diolah gitu ya. Itu Baik. yang terjadi, Mas. Itu yang terjadi sekarang ini. Dan kita sudah harus merubah gitu. Intinya Merubah slogannya kita paradigma. harus ganti ya, Pak. Sama-sama kita harus ganti slogannya, tambahin Buang gitu ya. sampah, ya. Buang sampah pada tempatnya yang terpilah. terpilah. Yang keempat, Pak. Nah, gotong royong. Nah, seberapa penting Guyup ini kemudian membantu dalam upaya pelestarian lingkungan? Karena kita tahu tidak bisa nih kita sendiri melakukan hal ini. Karena harus juga secara masif orang-orang melakukan hal sama seperti yang kita lakukan. Ya, gotong royong itu tidak mungkin tidak kita lakukan karena masalah lingkungan itu masalah bersama. Ya. Jadi RT RW itu harus melakukan. Tapi kalau dengan lingkungan itu pasti terpadu, terencana lah gitu. Buang sampah bagaimana caranya, bagaimana menanam bersama, bagaimana bikin kebun bersama, itu semuanya komunal. Nah, itulah kelebihannya bahwa kalau lingkungan hidup itu pasti harus dilakukan bersama, tidak bisa sendiri. Even saya rumah sopan sendiri, tapi kita selalu dilakukan bersama-sama dengan masyarakat. Nah, itu yang ke gotong royong itu jadi hal yang gotong royong sama lingkungan itu sudah kayak apa ya? Kayak ya perut kita sama nasi. Jadi ya. kalau nggak bagus. Harus saling berkaitan gitu ya. Saling berkaitan. Nggak bisa jalan sendiri-sendiri gitu ya, Pak ya. Ya, Oke, baik. betul. Kemudian yang terakhir adalah penghijauan nih. Seberapa penting sih aktivitas penghijauan di lingkungan untuk kemudian keasrian lingkungan dan juga kesehatan kita, Pak? Jadi gini, kehijauan itu selalu dikaitkan konotasikan dengan lahan ya. Lahan dan menanam. Menanam dengan lahan yang luas. Sebetulnya tidak. Ada rumah RSSSS bisa menanam di tembok, bisa menghijaukan di tembok. Jadi penghijauan itu sekaligus juga berkaitan dengan ketahanan pangan, penghijauan berkaitan dengan juga proklim ya, penjaga iklim bumi. Nah, cara nanamnya ya sederhana, bisa di pot, bisa digantung, bisa digenteng, bisa di dinding dan lain-lain. Itu semua sarananya sudah ada. Dan itu saya bilang tadi, yang namanya penghijauan itu harus dirubah. Jangan lagi penghijauan itu menanam di lahan terluas, tapi yang jelas penghijauan itu kaitannya dengan menanam dan kegiatan kita yang berkaitan dengan memproduksi oksigen. Bayangkan ya, kalau rumah kita itu sempit tapi oksigennya banyak, luar biasa. Jadi tolong masyarakat mulai dihapuskan bahwa nanam itu penghijauan itu harus di lahan yang luas, enggak. Karena kemudian di rumah pun bisa secara vertikal pun bisa, tekniknya sudah banyak ya Pak Sony. Baik. Ada, betul, ada. Terima kasih Pak Sony sudah berbagi inspirasi di Bincang Sehati kali ini. Semoga tips-tips tadi kemudian bisa diterapkan oleh para lansia kita di rumah agar mereka bisa lebih aktif di lingkungan. Terima kasih Pak Sony. Ya.